Mendukung pendataan keluarga 2021 atau PK21 sebagai program BKKN yang bertujuan memperoleh informasi sejak 1 April yang diawali dari keluarga Bupati Manokwari. Pelabuhan ASDP Marampa yang sebelumnya di bawah wewenang Dirjen Perhubungan dalam waktu dekat akan dihibahkan kepada Pemda Manokwari. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Renold Latuero dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Bea Cukai Manokwari melepas ekspor kepiting perdana dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia di Bandar Udara Rendani guna mendukung usaha mikro kecil menengah. Bea Cukai, sebagaimana fungsinya sebagai Trade Facilitator dan Industrial Assistance, terus berupaya meningkatkan industri dalam negeri. Salah satunya mendorong eksportir baru. Bea Cukai Manokwari telah melaksanakan pelepasan ekspor perdana kepiting dengan rute Manokwari-Singapura melalui kargo Bandar Udara Rendani Manokwari. Pelepasan tersebut dipimpin langsung Kepala Bea Cukai Manokwari bersama General Manager Gapura Angkasa Rendani Manokwari dan pihak maskapai Garuda Indonesia. Kepala Bea Cukai Manokwari Johan Pandores mengatakan, dengan adanya pesawat Garuda, diharapkan pengiriman ke luar negeri bisa terbuka dan menekan kos pengiriman. Sebagaimana pihak maskapai Garuda juga akan berkomitmen memberikan tarif yang kompetitif bagi pelaku UMKM di Papua Barat. Pandores juga mengatakan kali ini pengiriman yang dilakukan atas permintaan langsung dari perusahaan yang ada di Singapura. Dengan diharapkan dengan ada pesawat Garuda ini, maka pengiriman ke luar negeri menjadi lebih banyak variasinya, banyak alternatifnya. Dan itu menekan kos. Dan kemarin memang teman-teman dari Garuda juga dibantu oleh teman-teman dari Gapura memang berkomitmen juga kepada kami, kepada UMKM juga, kepada staf usaha akan memberikan tarif yang kompetitif. Dan memang sekarang kita buktikan tarifnya. Dan teman-teman dari UMKM Koperasi Menuar sekarang menggunakan Garuda, kemarin sudah ketemu dan mengirim ke Singapura. Memang jumlahnya tidak signifikan untuk kali ini karena memang ini anggaplah pengiriman sebagai barang contoh ke Singapura, tapi perlu kita catat bahwa pengiriman kali ini pemesanan dari Singapura oleh perusahaan. Yang selama ini pengiriman itu ekspor kita lakukan atas permintaan individual di Singapura. Tapi kali ini oleh perusahaan. Lebih lanjut, Pandores mengatakan pengiriman kepiting yang berasal dari Kabupaten Teluk Bintuni dan Manokwari Selatan akan dilakukan pengiriman 2-3 kali dalam seminggu. Dan setiap pengiriman bisa mencapai berat 1 ton. Ini juga membantu pihak maskapai Garuda untuk bergerak dari daerah-daerah pinggiran yang ada di Indonesia. Diharapkan pengiriman kepiting ke depan selain Singapura akan dilakukan juga ke Shanghai, China dengan menggunakan maskapai yang sama. Petani kepiting akan sanggup mengirim kurang lebih seminggu 2-3 kali dan setiap pengiriman bisa 1 ton. Dan ini membantu juga teman-teman maskapai Garuda yang memang sedang bergerak intensif untuk meningkatkan penerbangan dari daerah-daerah pinggiran, sehingga teman-teman juga dari sisi maskapai akan terpenuhi dari sisi kargonya, dari sisi pengusaha eksportir termasuk UMKM punya alternatif banyak untuk mengirim barang-barang itu ya, dimana sebelumnya hanya ada 2 maskapai sebagaimana kita ketahui, yaitu Lion Group dan Sriwijaya. Nah, sekarang sudah Daily dari Garuda. Nah, ini pengiriman ke Singapura. Ke depan mudah-mudahan bisa kita tingkatkan lagi pengirimannya ke Shanghai. Ya, ke Shanghai. Dan dari teman-teman Garuda juga komitmen pengiriman ke Shanghai juga bisa langsung direct ke sana. Dari Jakarta juga banyak pesawat Garuda ke luar negeri. Itu kira-kira hari ini kegiatan kita. Dengan adanya pengiriman ekspor kepiting ke luar negeri, diharapkan UMKM di Papua Barat dapat berkembang seperti daerah lain di seluruh Indonesia. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, pelabuhan ASDP Marampa yang sebelumnya di bawah wewenang Dirjen Perhubungan dalam waktu dekat akan dihibahkan kepada Pemda Manokwari. Pelabuhan ASDP Marampa sejak beroperasinya hingga kini masih menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan Laut dalam pengelolaannya, yang menjadi pelabuhan penghubung antara Manokwari dan kabupaten terdekat lainnya.
Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Manokwari, Albert Simatupang, usai meninjau pelabuhan bersama Bupati Manokwari belum lama ini, menyampaikan pelabuhan laut Marampa dalam waktu dekat akan dihibahkan kepada Pemda Manokwari, sehingga kunjungan ini perlu dilakukan. Dermaga Marampa ini dalam waktu dekat dari Dirjen Perhubungan Darat akan menyerahkan aset ini ke Kabupaten Manokwari. Jadi sebelum dihibahkan itu, Pak Bupati ingin melihat secara langsung keberadaan daripada pelabuhan kita ini. Setelah beliau lihat sendiri, mereka perintahkan kami untuk mengidentifikasi ya semua kekurangan yang ada, sehingga lewat identifikasi itu ada nanti kita nanti sama-sama cari solusi ya, solusinya bagaimana, apa hak menjadi prioritas yang diperbaiki, apa tugas tanggung jawab kita. Lebih lanjut dijelaskan bahwa selain pelabuhan Marampa, alat uji kendaraan bermotor pun dalam waktu dekat akan diresmikan. Namun, masih ada beberapa hal penting yang harus dilengkapi. Nah, terkait dengan pengujian kendaraan bermotor ini rencananya juga tahun ini akan diresmikan oleh Bapak Bupati. Tetapi ada hal-hal yang harus kita lengkapi setelah diuji oleh dari Balai Transportasi dari Sorong kemarin ya. Jadi ada beberapa item yang kita harus selesaikan sebelum kita operasional ya, termasuk regulasi dengan sistem jaringannya ya, IP-nya. Nanti setelah itu lengkap baru kita resmikan ya, baru kita resmikan oleh Bapak Bupati sendiri. Sedangkan peralatan yang ada ya, peralatan uji kir ini itu adalah bantuan dari Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat ya. Itu alat ujinya, gedungnya kita. Apabila seluruh syarat untuk beroperasinya alat uji kendaraan dilengkapi seperti perbaikan sistem jaringan dan revisi regulasi, maka alat ini segera diresmikan oleh Bupati Manokwari, sehingga kendaraan bermotor pun dapat diuji. Dalam mengoperasikan alat uji kendaraan dari segi sumber daya manusia, jelas Simatupang, untuk saat ini sudah sangat cukup. Arinia Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Belum lama ini Bupati Manokwari Hermus Indo didampingi Kepala Dinas Perhubungan Manokwari meninjau dermaga ASDP Marampa dan fasilitas alat uji kendaraan. Kunjungan Bupati Manokwari dalam rangka melihat kondisi dermaga ASDP Marampa Manokwari yang merupakan dermaga penghubung antara Kabupaten Manokwari dengan beberapa kabupaten di Teluk Cendrawasih. Bupati yang didampingi Kepala Dinas Perhubungan dan Perikanan Kabupaten Manokwari, Albert Simatupang, selain mengunjungi dermaga ASDP Marampa, kunjungan juga dilakukan ke tempat uji kendaraan bermotor yang berlokasi di Sowi, Manokwari. Tentu dari kunjungan ini, Bupati ingin memastikan kelayakan kedua fasilitas tersebut apakah masih efektif beroperasi atau tidak, sehingga akan ada langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dua fasilitas penting, yaitu dermaga ASDP ya di Marampa, kemudian yang kedua ini adalah alat uji kendaraan bermotor. Ya. Dua fasilitas ini kita tinjau hari ini untuk memastikan yang pertama kondisi dari mengetahui kondisi dari kedua fasilitas ini, apakah dia baik atau ada dalam kondisi yang rusak atau tidak kurang baik begitu. Pastikan juga efektivitas dan juga operasionalisasi dari kedua fasilitas ini, khusus terkait dengan. Kepada awak media, Bupati juga menjelaskan dermaga Marampa hingga kini pengelolaannya masih menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan Laut dan belum diserahkan kepada Pemda Manokwari, sehingga direncanakan diserahkan ke Pemda Manokwari. Untuk menindaklanjutinya, Bupati telah menugaskan dinas terkait, yakni Dinas Perhubungan, untuk dapat menindaklanjutinya ke Kementerian Perhubungan Laut. Ini akan diserahkan ke Pemda Manokwari untuk ditangani. Nah, hanya karena memang dana kita di APBD sangat terbatas untuk kita bisa melakukan rehabilitasi atau bisa membangun kembali
dermaga itu. Karena itu saya sudah menugaskan Kepala Dinas Perhubungan untuk segera menyusun proposal dan kita mengajukan ke Dirjen Perhubungan Laut untuk segera dermaga itu diperbaiki, dan kalau sudah diperbaiki dalam kondisi baik, lalu kita berharap itu bisa dihibahkan ke pemerintah Kabupaten Manokwari untuk bisa. Terkait alat uji kendaraan bermotor, Bupati menjelaskan Manokwari merupakan satu-satunya kabupaten di Papua Barat yang memiliki alat uji kendaraan, selain Kabupaten Timika di Papua. Sehingga diharapkan operasional alat ini dapat sesuai guna. Kondisi kelayakan kendaraan bermotor di Manokwari dapat dipastikan. Ya, saya kira kita perlu merawat dan juga paling tidak kita berharap operasionalisasi dari alat ini untuk memastikan semua kondisi kendaraan kita di Manokwari ini dalam kondisi yang baik, lalu bisa melayani masyarakat dan keselamatan dalam berlalu lintas ini kita jamin bagi masyarakat kita. Sampai dengan hari ini kita belum bisa mengoperasionalkan alat uji ini karena memang menunggu untuk harus ada sertifikasi dari pusat. Nah, sedangkan untuk mendapatkan sertifikasi memang harus ada beberapa persyaratan penting yang harus dipenuhi. Agar operasional alat uji kendaraan dapat berjalan sesuai fungsi, maka Bupati juga telah menugaskan Dinas Perhubungan Manokwari untuk terus mengawal seluruh proses sertifikasi agar alat uji kendaraan bermotor sehingga alat ini dapat beroperasi di Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pendataan keluarga 2021 atau PK21 sebagai program BKKN yang bertujuan memperoleh informasi dasar dalam menyediakan kebutuhan keluarga untuk perencanaan kehidupan yang lebih baik dari berbagai aspek kehidupan telah dimulai sejak 1 April yang diawali dari keluarga Bupati Manokwari. Pendataan keluarga 2021 merupakan program BKKBN secara nasional yang dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun sekali. Di tahun 2021 akan dilakukan selama 2 bulan, terhitung sejak 1 April 2021 yang telah diawali dari keluarga Bupati Manokwari Hermus Indo. Pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak KB disambut baik oleh Bupati Manokwari Hermus Indo sebagai kepala keluarga. Manfaat penting dari pendataan keluarga tahun 2021 agar memperoleh data dan informasi dasar sehingga dapat menyediakan kebutuhan keluarga untuk perencanaan kehidupan. Kepala Bidang KBKS DP3 AKB Kabupaten Manokwari, Maria Hursepuni, menyampaikan pendataan sudah dimulai dari tanggal 1 dan akan berakhir pada 30 Mei. Dengan harapan data dapat diperoleh terutama pada pasangan usia subur. Hari ini tanggal 1 April 2001 dimulai dari kediaman Bapak Bupati Kabupaten Manokwari. Sasarannya adalah pembangunan keluarga yang berkualitas. Kita semua keluarga yang ada di Kabupaten Manokwari untuk sasarannya pasangan usia subur, terus kesehatan remaja, menyangkut program stunting. Lebih lanjut disampaikan, setelah dilakukan pendataan, maka data yang diperoleh akan dikirim ke pusat agar dapat mendukung program keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Dalam pendataan ini, data keluarga dijadikan parameter utama dalam menyediakan data keluarga by name by address. Dalam pendataan ini, data keluarga dijadikan parameter utama dalam menyediakan data keluarga by name by address dalam penetapan sasaran intervensi dan optimalisasi operasional program Bangga Kencana. Hari pertama pendataan dilakukan juga di keluarga Wakil Bupati dan PLH Sekda Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sedikitnya 21 ormas lintas agama di Manokwari menempati sejumlah gereja guna memberikan rasa aman bagi umat Nasrani dalam melaksanakan ibadah Jumat Agung jelang puncak Paskah.
Inilah potret toleransi antar umat beragama pada perayaan Paskah di Manokwari. Ormas lintas agama turut membantu umat Nasrani saat akan menyeberangi jalan menuju ke gereja untuk beribadah. Hal ini dilakukan guna menjalin kerukunan antar umat beragama yang sudah terjalin lama. Untuk memastikan keamanan sejumlah gereja, Kapolda Papua Barat Pangdam 18 Kaswari bersama Bupati Manokwari, Hermus Indo, mengunjungi langsung ke gereja guna memastikan keamanan di gereja bagi umat Nasrani yang akan beribadah. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornogogo Sihombing mengatakan, saat ini dirinya bersama Pangdam 18 Kaswari dan Bupati Manokwari berkesempatan meninjau langsung sejumlah gereja yang melaksanakan perayaan Jumat Agung. Kapolda memastikan dalam kunjungan tersebut setelah apel gelar pasukan pada Kamis 1 April. Sampai dengan saat ini, aparat kepolisian bersama Kodam 18 Kaswari dan Ormas sudah menjaga situasi dengan baik, di mana penjagaan akan dilakukan sampai dengan puncak perayaan Paskah pada Minggu 4 April. Berkesempatan untuk mengunjungi beberapa gereja. Tadi juga kita sudah ke gereja Maranatha dan saat ini kita ke gereja 1 Agustinus dan kita pastikan bahwa pengamanan gereja yang sudah kita gelar kemarin dalam apel gabungan kemarin di lapangan Borasi kita pastikan sudah terlaksana atau belum. Nah, saat ini saya lihat aparat TNI dan Polri dan beberapa stakeholder yang memang bisa mengamankan ini bersama panitia gereja juga sudah melakukan pengamanan itu dengan baik. Memang kemarin kita sudah sterilisasi gereja dan kita pastikan hari ini jemaat dapat beribadah dalam rangka memperingati Hari Suci itu mulai dari Kamis Putih dan Jumat Agung, Sabtu dan puncaknya di hari Paskah nanti di hari Minggu. Kita pastikan semua bisa berjalan dengan baik. Tokoh agama umat Hindu, Iwayan Semol, mengatakan keterlibatan ormas lintas agama di Manokwari pada perayaan Jumat Agung merupakan salah satu bentuk kerukunan antar umat beragama di Papua Barat. 21 ormas yang ikut terlibat turun lapangan dalam rangka toleransi, memelihara kerukunan antar umat beragama di Provinsi Papua Barat. Dalam hal ini FKUB sebagai yang dituakan untuk memberikan suatu kepercayaan dari pemerintah bahwa suasana kebatinan dan kedisiplinan, ketertiban, kebersamaan semua 21 unsur umat kita tetap mampu memelihara dan menjaga ketertiban dan kerukunan kedamaian umat beragama di Provinsi Papua Barat. Sementara itu, jumlah personil yang diterjunkan untuk mengamankan umat Nasrani beribadah di Papua Barat sebanyak 930 orang dan 1070 dari TNI. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Sambut Jumat Agung dan Paskah tahun 2021, PAUD Cahaya Kasih gelar ibadah dengan tema berpaling kepada Sang Hidup. Ibadah syukur menyambut Jumat Agung dan Paskah oleh PAUD Cahaya Kasih berlangsung Kamis kemarin di Pantai BLK Manokwari. Ibadah berlangsung di bawah sorotan tema berpaling kepada Sang Hidup di dalam refleksi firman Tuhan yang disampaikan Opa Parinusa kepada siswa PAUD, dijelaskan arti dari pengorbanan Yesus hingga mati di kayu salib. Menyambut Jumat Agung dan Paskah, berbagai lomba telah dilakukan di lingkungan sekolah. Kepala Sekolah PAUD Cahaya Kasih, Like Heanusa, menyampaikan makna Paskah yang diterapkan kepada para siswa, yakni karena cinta Tuhan kita ada di dunia ini. Kami menanamkan kepada anak-anak, oleh karena cinta Tuhan Yesuslah, oleh karena pengorbanan Tuhan Yesuslah, kita ada sampai hari ini. Kita dilayakan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kita dilayakan untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang luar biasa, bukan menjadi anak-anak yang dari dunia ini, tetapi generasi masa depan, generasi bangsa dan negara, generasi tanah Papua, generasi gereja. Untuk itu, kami menanamkan pribadi Kristus itu, pengorbanan Tuhan itu sangat penting, sehingga anak-anak benar-benar menghargai akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang memiliki hormat, rasa takut akan Tuhan. Dan mereka boleh menjadi anak-anak yang mencintai sesama mereka, menghormati orang tua dan dimanapun mereka berada.
Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, diharapkan para siswa menjadi generasi yang hidup dalam kebenaran Tuhan dan hidup dalam tuntunan dan kebenaran firman Tuhan. Harapan kami sebagai para guru yaitu lewat perayaan Paskah di hari ini, biarlah anak-anak kami menjadi anak-anak generasi penyelesainya Tuhan. Mereka menjadi generasi yang hebat, generasi yang dahsyat, generasi yang luar biasa. Karena mereka hidup bukan lagi berasal dari dunia ini, tetapi mereka telah menerima roh yang baru, yaitu roh yang berkemenangan, yaitu roh Kristus, yaitu yang telah diberikan bagi kita semua, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang hidup bukan lagi dituntun oleh kehidupan keinginan dunia, hidup oleh kemauan, hidup oleh situasi, tetapi hidup kita dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Ibadah sambut Jumat Agung dan Paskah yang berlangsung dengan penuh sukacita juga diikuti oleh orang tua siswa. Usai ibadah, dilakukan pembagian hadiah lomba kepada pemenang serta mencari telur Paskah. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Renold Latur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.